Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, hari ini Ustadz ada di mana nih? Ini ada di kebun atau di sawah ya, tepatnya di kampung halaman Ustadz. Ya, berbicara tentang kampung halaman teman-teman, sesungguhnya manusia satu saat pasti akan pulang ke kampung halamannya, yaitu ke akhirat. Kalau manusia pulang ke akhirat, apa yang dibawa teman-teman? Tentu bukan harta, uang, atau benda-benda lain. Yang dibawa adalah amal soleh. Berbicara tentang amal soleh, Ustadz ada cerita yang akan kita ambil dari pelajaran dari kisah tersebut. Ya, kisahnya bukan kisah nyata, namun ada pelajaran yang kita ambil, yaitu kisah sekelompok binatang yang mereka sedang bercakap-cakap, ya, atau berbincang-bincang. Nah, satu hari ada sapi, kambing, anjing, dan babi sedang berkumpul di satu tempat. Nah, mereka sedang membicarakan atau membincangkan tentang kemanfaatan mereka bagi manusia. Maka mulailah berbicara, si sapi berbicara kepada teman-temannya tersebut. Sapi ini berkata, "Wahai teman-teman, ketahuilah, binatang yang paling bermanfaat, yang paling disukai manusia itu adalah aku. Karena badanku ini besar, dagingku banyak, aku bisa digunakan untuk membajak sawah, kemudian dagingku bisa dimasak masakan yang enak, dan tidak hanya itu katanya. Nah, aku sapi ini adalah salah satu binatang yang ada di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah." Nah, begitu bangganya si sapi tadi menyampaikan. Kemudian, "Kalau kamu kambing, apa manfaatnya bagi manusia?" Maka kambing ini berkata, "Wahai teman-teman, meskipun badanku ini kecil, tetapi aku juga sangat disukai manusia. Dagingku sangat enak, sangat lezat. Kemudian aku biasanya digunakan untuk akikah. Nah, kemudian kulitku pun dimanfaatkan untuk membuat rebana, ya, atau beduk, ya. Kemudian, kalau kamu anjing, apa manfaatmu untuk manusia?" Maka anjing ini berkata, "Wahai teman-teman, ketahuilah, meskipun aku adalah binatang yang najis, tetapi aku ada manfaatnya. Manfaatku untuk manusia yang pertama yaitu aku bisa digunakan untuk menjaga harta mereka. Kemudian aku bisa untuk berburu. Nah, dan tidak hanya itu teman-teman, aku adalah salah satu binatang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Salah satu binatang yang masuk surga karena apa? Karena kesetiaanku kepada tuannya, yaitu menjaga 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi." Nah, setelah anjing bercakap-cakap, berkata kemudian, "Kalau kamu babi, apa manfaatmu untuk manusia?" Maka babi ini dengan sedikit bermuka sedih, "Wahai teman-teman, meskipun aku ini binatang yang najis, haram, gak boleh dimakan, dan aku dibenci oleh manusia, tempatku kotor, tapi ketahuilah, seandainya aku mati, maka selesailah urusanku. Aku tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku sudah mati, selesai sudah urusanku. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia meninggal, dia tidak beramal soleh, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
Nah itulah teman-teman. Jadi 4 binatang tadi saling menyampaikan keunggulannya manfaat bagi manusia. Nah jadi kalau manusia tidak beramal soleh, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka di akhirat dia akan disiksa, akan dimasukkan ke neraka. Maka kita harus bersemangat untuk beramal soleh teman-teman. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa neraka itu dimasuki oleh segolongan manusia dan jin. Mereka diberi hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia diberi mata, tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Manusia diberi telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Nah, itulah sifatnya orang-orang yang lalai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa penting bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan, beramal soleh, meskipun walau sedikit. Sedikit apapun kita berbuat kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan senantiasa istiqomah semangat dalam beramal soleh. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.